Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumratun Naimah. Saya dari Manajemen Bisnis Syariah semester 5. NPM saya 1851040168. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan menjelaskan tentang jurnal yang berjudul Pengaruh Sistem Pemasaran Digital Marketing terhadap peningkatan volume penjualan hasil industri rumahan. Berikut simak video penjelasannya. Perkembangan teknologi informasi sangat pesat. Berbagai kegiatan bisnis kecil maupun besar memanfaatkan perkembangan ini untuk menjalankan usahanya. Banyaknya kompetitor menjadi pertimbangan bagi para pengusaha untuk masuk ke dalam persaingan yang ketat ini. Strategi pemasaran dan media yang tepat digunakan untuk bisa meraih apa yang dia tuju, sehingga volume penjualan bisa selalu meningkat dan profitnya juga meningkat. Digital marketing adalah salah satu media pemasaran yang saat ini sedang banyak diminati oleh masyarakat untuk mendukung berbagai kegiatan yang dilakukan. Mereka sedikit demi sedikit memulai meninggalkan model pemasaran konvensional ataupun tradisional, dan mereka beralih ke pemasaran modern menggunakan digital marketing. Dengan digital marketing, komunikasi dan transaksi dapat dilakukan setiap waktu atau real time dan bisa mengglobalkan dan mendunia. Dengan jumlah pengguna sosial media berbasis chat ini yang banyak dan semakin meningkat ataupun bertambah, membuat peluang bagi UMKM untuk mengembangkan pasarnya dalam mengembangkan usahanya. Seperti halnya yang saat ini sedang dilakukan oleh ibu-ibu PKK dalam memasarkan hasil industri rumahannya, yaitu kerajinan tangan. Industri rumahan saat ini menjadi kegiatan yang memiliki peran besar dalam membantu perputaran ekonomi rumah tangga. Bentuk kegiatan industri ini bermacam-macam, misalnya makanan, kerajinan, minuman, dan lain-lain. Terus belum lama ini saya menemukan perkampungan di RW 2 Randu Agung, Singosari, Malang, di mana di dalamnya para ibu Singosari Malang ini, para ibu-ibu rumah tangga rata-rata membuat kerajinan tangan tas, baik kecil maupun besar, yang bahan bakunya adalah sisa bungkus minuman, kemasan instan seperti kopi, susu, tas plastik belanja dari supermarket besar, dan lain-lain. Awalnya kegiatan ini hanya mengisi kesibukan, tetapi sekarang justru menjadi kegiatan yang bermanfaat dan menghasilkan. Kegiatan ini diawali oleh seseorang ibu, istri dari dosen perguruan tinggi di Malang, yang memberikan pelatihan pada acara pertemuan PKK rutin di RW rukun warga setempat. Pesanan dari kalangan teman dan kerabat dekat mulai muncul. Setelah berjalannya waktu, kegiatan ini menjadi kegiatan yang serius yang ingin dijalani oleh para ibu-ibu untuk menambah dan mendukung perekonomian rumah tangga mereka. Masalah yang timbul adalah bagaimana menetapkan strategi pemasaran yang tepat agar produksi industri rumah tangga ini dapat cepat dikenal dan menerima pesanan secara luas. Karena selama ini komunikasi dan transaksi yang terjadi masih menggunakan sistem konvensional. Mereka juga sudah mengenal dan melakukan kegiatan pemasaran dengan memanfaatkan smartphone mereka. Komunikasi yang dilakukan adalah dengan menggunakan telepon langsung, SMS atau short messenger sense, dan sudah mulai menggunakan sosial media seperti Facebook, BBM, WA, dan Instagram. E-marketing merupakan perkembangan dari marketing tradisional, di mana marketing tradisional ada suatu proses pemasaran melalui media komunikasi offline seperti penyebaran brosur, iklan di televisi dan radio, dan lain-lain. Setelah maraknya internet dan kemudian komunikasi yang ditawarkannya, maka penerapan marketing ini sudah ada pada perusahaan mulai mengadopsi media internet yang kemudian disebut dengan e-marketing. Menurut Kotler dalam Widodo tahun 2002, internet marketing memiliki 5 keuntungan besar bagi perusahaan. Yang pertama adalah baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar dapat melakukannya. Yang kedua, tidak dapat berbatas nyata dalam ruang beriklan jika dibandingkan dengan media cetak dan media penyiaran. Yang ketiga adalah akses dan pencarian keterangan sangat cepat jika dibandingkan dengan surat iklan ataupun bahkan fake. Keempat, situsnya dapat dikunjung
dikunjungi oleh siapapun. Yang kelima, belanja dapat dilakukan secara lebih cepat dan sendirian. Menurut Strauss dan Frost, tahun 2009 ada 7 tahap dalam perancangan e-marketing yang pertama adalah situation analysis ataupun analisis situasi, e-marketing strategic planning ataupun strategi perencanaan e-marketing. Yang ketiga itu ada objektif ataupun disebut dengan tujuan. Yang keempat, e-marketing strategi ataupun strategi e-marketing. Yang kelima itu ada implementation plan, rencana pelaksanaan. Yang keenam itu ada budget, yaitu anggaran. Yang ketujuh, yang terakhir itu adalah evaluation plan, rencana evaluasi. Yang pertama itu adalah situation analysis ataupun analisis situasi. Tahap pertama merupakan awal dari konsep bisnis dengan melakukan analisis kekuatan, peluang, kelemahan, serta ancaman bagi perusahaan. Dalam hal ini, analisis situasi itu digunakan adalah analisis SWOT ataupun strength, opportunity, weakness, dan threat. Yang kedua yaitu e-marketing strategic planning, strategi perencanaan e-marketing. Dalam tahap ini terdapat metodologi 7 langkah sederhana yang membantu dalam mengevaluasi dan menganalisis peluang pasar ataupun market opportunity analysis ataupun disebut dengan MOA, yaitu dengan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi. Mengidentifikasi pelanggan tentunya akan dituju oleh perusahaan, menilai keuntungan yang berkaitan dengan kompetisi, menilai sumber daya perusahaan untuk memberikan penawaran, menilai kesiapan pasar akan teknologi, menentukan peluang secara konkret, menilai peluang daya tarik bagi pelanggan, dan strategi perencanaan marketing ini meliputi segmentation, targeting, differentiation, dan positioning. Yang ketiga yaitu objektif ataupun tujuan. Tujuan dalam e-marketing ini mencakup aspek tugas, kuantitas, dan waktu. Tugas itu apa yang akan dicapai, kuantitas yang terukur dari seberapa banyak, time frame ataupun kapan. Sebagian besar e-marketing ini bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan seperti meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan jumlah kompetitor pasar, sebuah blog ataupun website, meningkatkan pendapatan penjualan, mengurangi biaya, misalkan biaya distribusi ataupun promosi, meningkatkan kesadaran merek, meningkatkan ukuran database, mencapai tujuan customer relationship management ataupun CRM, seperti meningkatkan kepuasan pelanggan, frekuensi pembelian, dan tingkat frekuensi pelanggan. Yang keempat itu ada e-marketing strategi ataupun strategi e-marketing. Strategi e-marketing ini mencakup strategi mengenai 4P, yaitu price, product, place ataupun saluran distribusi, dan promotion. Yang kelima yaitu implementation plan ataupun rencana pelaksanaan. Pada tahap ini, perusahaan itu memutuskan bagaimana untuk mencapai tujuan melalui strategi yang efektif dan kreatif. Pemasaran memilih bauran pemasaran 4P, strategi manajemen, dan strategi lain untuk mencapai tujuan rencana dan kemudian menyusun rencana pelaksanaan ataupun implementation plan. Perusahaan juga memeriksa untuk memastikan organisasi pemasaran yang tepat di tempat pelaksanaan seperti staf, struktur departemen, dan penyediaan layanan aplikasi. Yang keenam itu ada budget ataupun anggaran. Kunci dari perencanaan strategi adalah untuk mengidentifikasi hasil yang diharapkan dari suatu investasi. Selama pelaksanaan rencana, pemasar akan terus memantau pendapatan aktual dan biaya untuk melihat hasil yang telah tercapai. Internet merupakan salah satu tools yang dapat digunakan untuk memantau hasil karena catatan teknologi pengunjung setiap harinya itu setiap klik untuk mendapatkan informasi anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketujuh itu adalah evaluation plans atau rencana evaluasi. Perencanaan e-marketing dilaksanakan, keberhasilannya itu tergantung pada evaluasi yang terus-menerus.
Jenis evaluasi ini tergantung pada tujuan rencana. Untuk menentukan hasil pemasarannya, perusahaan itu dapat menggunakan balance scorecard untuk mengukur kesuksesan dari program internet marketing dan apakah program internet marketing terus cocok sesuai dengan objektif dari perusahaannya. Penjualan adalah ilmu dan seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang lain bersedia membeli barang ataupun jasa yang ditawarkan. Adapun volume penjualannya adalah jumlah barang ataupun jasa yang terjual dalam proses pertukaran. Itu menurut Basu Swata pada tahun 2010. Volume penjualan dalam penelitian ini jumlah produk yang terjual dalam penjualan yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK. Home industry ini adalah sebuah perusahaan yang anggota keluarganya secara langsung terlibat dalam kepemilikan dan jabatan dan fungsi. Bisnis keluarga mempunyai karakteristik dengan kepemilikan ataupun dengan keterlibatan lainnya dari dua peran atau lebih anggota keluarga yang sama dengan kehidupan dan fungsi bisnisnya. Itu menurut Justin G. Longenecker dan kawan-kawan pada tahun 2001. Ibu-ibu PKK dalam penelitian ini menggunakan metode sosial media sebagai informasi dan komunikasi kegiatan usahanya. Rata-rata yang digunakan adalah Facebook, BBM, WhatsApp, dan Instagram untuk gambar-gambar produk. Hampir sebagian dari ibu-ibu PKK menganggarkan dana sebesar 100.000 sampai 250.000 untuk membeli pulsa sebagai sarana dalam mengelolakan media sosialnya. Kemudian bahkan mereka secara rutin selalu memperbarui atau mengupdate informasi yang ditampilkan di media sosial mereka setiap harinya. Ibu-ibu PKK ini sangat merasakan begitu besar manfaat yang diperoleh dengan menggunakan media sosial ini sebagai sarana kegiatan pemasaran produk mereka. Sosial media ini adalah salah satu unsur pendorong bagi ibu-ibu PKK untuk terus menggunakan dalam mengembangkan produk mereka, melakukan komunikasi dengan konsumen dan pelanggan ataupun penyalur, serta mengembangkan jaringan pasar yang lebih luas sehingga meningkatkan volume penjualan dan profit yang sangat besar. Demikian penyampaian materi singkat dari saya tentang pengaruh sistem informasi digital marketing terhadap peningkatan volume penjualan hasil industri rumahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ingin ada yang ditanyakan silahkan berkomentar di video ini dan jangan lupa Anda nge-like. Kemudian saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.